A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Ya. Baik, saya akan memberi untuk pemula dalam bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid dan fasahah. Dan yang pertama itu saya ke surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah adalah surah yang diwajibkan dan menjadi rukun dalam solat, sehingga kita harus membacanya setiap solat, sehingga membuat solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya Al-Fatihah kita salah bacanya, maka salat kita kemungkinan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting untuk mempelajari cara membaca Al-Qur'an, terutama yang pertama kita ke Al-Fatihah terlebih dahulu sebelum ke surat-surat yang lain. Jadi bismillah. Di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran itu, yang pertama, ketika fathah itu atau baris atas fathah, maka mulut terbuka, jangan tertutup. Mulut terbuka secara sempurna bagi pemula. Kalau bagi pemula, mulut harus terbuka secara sempurna. Ingat, tanamkan dalam pikirannya bahwa apabila ada fathah, apapun hurufnya, baik a, ba, ta, maka dia harus terbuka mulut secara sempurna, tidak tertutup. Kemudian kalau ada kasrah atau baris bawah, maka mulut kayak orang senyum. Jadi kayak bayangkan lagi senyum. Jadi kalau misalnya kasrah, maka mulut kayak orang senyum. Kemudian dhamma itu mulut monyong atau maju ke depan. Karena itu dhamma, jadi untuk secara sempurna bagus fosonya, maka harus monyong. Jadi yang perlu diperhatikan itu 3, fathah, kasrah, dan dhamma. Apabila fathah maka terbuka secara sempurna. Apabila kasrah maka seperti orang senyum. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ketika dhamma maka mulut harus monyong, jangan takut kelihatan. Dalam proses belajar membaca Al-Quran, sebagai pengalaman saya dulu kalau belajar membaca Al-Quran, saya siapkan cermin supaya saya tahu kalau kesalahan saya. Misalnya kalau huruf fathah, saya lihat apakah mulut saya terbuka secara sempurna ataupun tidak. Begitupun juga dengan kasroh ataupun dhammah. Jadi itu yang harus ditanamkan baik-baik dalam pikiran kita sebelum membaca Al-Quran. Itu yang harus ditanamkan baik-baik. Nah, kita lanjut di ayat pertama. Bismillah. Ini bismi, ini tidak ada mad tabi'i. Lah baru ada mad tabi'i. Kenapa lah panjang 2 harakat? Karena di sini lah ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah. Jadi misalnya mad tabi'i itu ada 3 yang harus dihafal. Fathah, kemudian ada alif sesudahnya, maka itu mad tabi'i. Kemudian kasrah, baru setelahnya ada ya mati, itu juga mad tabi'i. Kemudian yang ketiga dhammah, kemudian ada waw setelahnya, maka itu juga mad tabi'i, dibaca 2 harakat atau mad wajib istilahnya juga, atau istilah lainnya mad wajib atau mad tabi'i. Itu harus dipahami karena mad tabi'i sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini mad tabi'i yang pertama, lanya itu mad tabi'i dibaca 2 rakaat. Bismillah, jadi jangan bismillahi, jadi jangan bismillahi, tapi bismillahi, lanya panjang 2 rakaat. Kemudian yang mad tabi'i juga ma,
Kemudian Rahim itu mad tabii, tapi karena dia waqaf maka bisa dibaca 2, 4 ataupun 6, tapi harus konsisten. Kalau misalnya pakai 4 juga di akhir ayat nanti, di akhir ayat lain. Jadi harus konsisten. Misalnya saya pakai 4 di akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti ayat selanjutnya saya juga harus pakai 4 kalau waqaf. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Bismillah, jangan juga lewat sekali, jangan lebih matnya, jangan bismillahirrahman, jangan lewat sekali, tapi harus pas-pas. Bisa dihitung pakai jari, saya pakai menghitung biasa pakai tangan. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, misalnya 2 ketukan, saya pakai 2 ketukan, itu untuk menghitung supaya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini juga yang 2 harakat lillah ya. Jadi itu setiap lafaz jalalah itu pasti dibaca 2 harakat. Lillah, Allah, itu 2 harakat dibacaannya. Ya, kemudian ini mad tabii lagi, fathah baru ada alif. Itu ada alif pas dekatnya yang kecil, itu yang dimaksud. Jadi panjang 2 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi di ma-nya mad tabii lagi atau mad asli. Nah, jadi ha, jadi jangan ha. Ini biasa ha kalau dalam istilah bahasa Bugis ha kele. Jadi beda dengan ha yang ini, yang bismillahi. Ini halompo kalau misalnya bahasa Bugis, tapi biasa diistilahkan ha tebal. Kalau mau lebih mudah, istilah saya ini kalau bilang ha tebal, jadi ini tempat makhrajnya itu yang paling bawah, sama dengan huruf hamzah. Kalau ha yang tipis itu sama dengan huruf ain di tengah, di tempat makhrajnya. Jadi bedakan, itu sangat beda hurufnya. Ini ar-rahma sama bismillahi. Jadi misalnya kalau mau belajar terlebih dahulu itu bagi pemula, kalau misalnya ha itu bergetar dada, kemudian ha yang tipis itu tidak bergetar dada. Jadi itu perbedaannya. Kalau bagi pemula yang ingin belajar, ha usahakan bergetar dada kalau yang ha, kemudian ya ha itu tidak. Ha sama ha. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat ya tasydidnya iya, jangan juga lama sekali karena bukan gunna. Yang gunna itu hanya 2, nun tasydid sama mim tasydid. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat juga mad tabiinya ya. Iya, ini alif. Yang dimaksud dengan alif yang ini alifnya, kemudian fathah sebelumnya. Jadi dibaca 2 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian to tebal di sini, tapi to yang tebal, jangan kasih tebal juga lanya. Jangan siratal, tapi siratal, enggak tebal lanya.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tidak sampai nafas bisa berhenti di alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil tapi di sini jangan pantulkan go-nya, jangan kolkolahkan karena go bukan huruf kolkola. Yang huruf kolkola itu ba, jim, da, to dan ko. Jadi jangan ghairil maghdubi, tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah selesai materi Al-Fatihah, semoga ini bisa bermanfaat. Apabila video ini disuka, silahkan like ataupun subscribe. Semoga ini hanya berbagi ilmu dan bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk pintar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan fasahah yang baik dan benar, sehingga kita lebih termotivasi lagi untuk menghafalnya sehingga menjadi syafaat di akhir kelak. Di akhir kelak. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Semoga saya bisa lebih baik ke depannya. Apabila ada salah mohon dikoreksi karena saya juga masih belajar. Ini saja yang hanya saya bagikan. Inilah dakwah saya. Kita diwajibkan harus berdakwah kepada sesama kita supaya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.